Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Ini mohon maaf, saya rekaman pagi. Niatnya tadi malam ya, tapi karena nggak kuat saya pagi. Cuman mohon maaf kalau pagi banyak iklan ya, karena kos saya di pinggir jalan, jadi banyak iklan, banyak noise ya, banyak suara-suara yang masuk, suara-suara yang nggak diinginkan. Oke, setelah minggu kemarin kita menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang orientasi hukum ketenagakerjaan. Jadi orientasi itu kemana? Maksudnya apa sih? Nah, orientasi itu maksudnya itu adalah arah ya, kemana hukum ketenagakerjaan ini akan bahas apa saja. Setelah kemarin kita membahas tentang RPS, kontrak belajar, dan sedikit pengantar, kita hari ini belajar orientasi. Jadi setelah kemarin kita diberikan hal-hal yang global, kita diberikan arah gitu. Jadi sebenarnya hukum ketenagakerjaan itu mau kemana sih? Kalian belajar ini nanti outputnya apa sih gitu? Hal-hal yang pokok-pokok apa aja sih yang kita belajar di dalam hukum ketenagakerjaan itu? Baik, kita mulai. Sebenarnya kita karena hukum ketenagakerjaan di dalam mata kuliah itu masuk rumpun hukum tata negara ya. Jadi makanya kita akan sedikit membahas tentang teori konstitusi, tentang hukum ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya unsur tata negaranya itu sedikit, yaitu administrasi negara yang nggak berhubungan banget gitu ya. Malah banyak unsur perdata dan unsur pidana dan perdatanya ada gitu, tapi unsur tata negaranya saya pikir sedikit gitu ya, dan terutama untuk administrasi negara. Tapi tetap kita bahas karena kita lihat dari rumpun asalnya itu dia ilmu apa gitu, maksudnya ya ilmu tata negara dalam hal ini dikelompokkan di sini ya. Kita mulai dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal ini maksudnya adalah menginginkan pemerintah itu hadir ya, dan memiliki peran atas setiap warga negara itu layak punya pekerjaan dan layak memiliki hidup yang baik dan manusiawi. Nah, itu yang bagi saya sangat kalimat yang sangat visioner ya di konstitusi kita, terutama itu pembukaan itu bagi saya itu sangat visioner sekali, yang ya dengar sih memang dulu disusun juga dengan tirakat, berdoa dulu saya mau bangun bangsa, visinya ke depan kayak apa. Makanya ya hampir sekitar 70 tahun lebih konstitusi kita nggak berubah, terutama pembukaan kayaknya nggak mungkin berubah selama 1000 tahun, karena visinya hebat ya. Nah, itu salah satunya visi kemanusiaan misalnya, dan visi anti kolonial ya. Maka penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Bagi saya itu sangat, kalau direnungkan ya, kok berani gini ya, kok berani mereka mengatakan itu. Nah, ini juga sama ya, untuk ketenagakerjaan kita menginginkan pemerintah itu berperan dan hadir ya. Jadi pemerintah itu harusnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan penghidupan ya. Jadi keseharian itu penghidupan, bukan kehidupan, tapi penghidupan yang layak. Jadi pemerintah nggak boleh tuh angkat tangan aja, ya udah kamu cari kerja sendiri gitu. Meskipun realitanya sebaliknya, tapi kita nggak seperti itu. Kita didikin negara buat apa sih? Nah, kita mendirikan negara ya buat itu, biar menjamin keamanan warganya, menjamin kesehatan warganya, menjamin warganya itu bisa makan. Nah, kita ingin punya negara biar seperti itu, singkat seperti itu. Kalau kemudian negara tidak seperti itulah, terus kita berpikir buat apa ada negara kalau kita apa-apa masih sendiri, ya kan? Iya, dan masih bayar pajak juga, pajak kita masih banyak gitu. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Dan konsep ini ya, kita akan bahas sedikit tentang tata negara. Konsep ini tidak lepas dari fungsi negara kesejahteraan atau welfare state. Nah,
Kalau kalian belajar tentang pengantar hukum tata negara pasti akan belajar tentang fungsi negara kesejahteraan, yaitu di mana negara itu hadir ya, tapi dengan batas-batas tertentu. Jadi kalau kita belajar tentang teori negara, ada negara sosialis dan negara liberal. Nah, negara liberal kita berangkat dulu. Negara liberal itu negara Nakhwaterstaat ya, kalau bisa kita lihat, yaitu negara penjaga malam. Artinya eh, negara cuma menjaga menjaga hak-hak warganya itu dalam hal tertentu saja gitu, nggak semuanya. Misalnya eh, dalam hal keamanan ya mungkin itu saja, keamanan atau pertahanan ya mungkin itu saja, karena namanya negara penjaga malam. Setelahnya itu kamu bebas mau ngapain gitu, terutama ekonomi sangat liberal sekali, orang dibebaskan mau ngapain aja, negara sampai kalah nggak apa-apa. Itu Amerika contohnya ya, karena berawal dari 13 koloni dagang dan sekarang konstitusinya memang sangat liberal untuk Amerika. Beda dengan negara sosialis ya, di mana negara sosialis itu menjamin seluruh kebutuhan warganya, seluruhnya dijamin. Anda kalau lihat di Korea Utara ya, seperti itu, hampir semua orang itu sama ya, memiliki hak-hak yang sama. Kamu tinggal kerja aja, nanti yang bayar negara, ya kan? Punya mobil, kalau punya mobil, satu negara punya mobil semua, punya dikasih jatah makan, dikasih jatah makan semuanya sama. Tapi satu memang nggak boleh mengkritik pemerintah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah itu negara kesejahteraan beda, ada batas-batas tertentu di mana negara harus hadir, terutama sebenarnya di perekonomian ya, negara kesejahteraan, karena pemikirnya itu John Maynard Keynes itu misalnya seorang pemikir ekonom ya, dia berpikir bahwa ekonomi itu butuh intervensi, karena berpikir tahun 1930-an ada krisis besar di mana krisis pasar uang ya waktu itu, yang menyebabkan uh, swasta kurang berhasil memulihkan perekonomian, hingga akhirnya pemerintah harus campur tangan. Nah itulah kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara kesejahteraan, karena negaranya menjamin kebutuhan warganya, meskipun di satu sisi hak-hak politik mereka juga tidak tidak dibatasi seperti negara-negara sosialis, tapi tetap ada gitu. Nah itu fungsi negara kesejahteraan, dan ini menjadi titik tolak pemikiran kita ya, bahwasanya kita butuh yang namanya negara. Dan kemudian kehadiran ini ya dalam penghidupan dan penyediaan pekerjaan hidup yang layak itu dihadirkan dalam bentuk hukum dan regulasi tentang ketenagakerjaan yang menyangkut apa saja. Pertama tentang perlindungan itu jelas. Kenapa perlindungan? Perlindungan sebenarnya untuk kepastian saja. Misalnya terjadi upah rendah terhadap buruh ya, atau kemudian pemerintah tidak memberikan upah minimal regional sebagai titik tolak pembuatan perjanjian kerjasama atau pembuatan perjanjian kerja misalnya gitu. Nah misalnya itu ketentuan itu nggak ada nih, sebenarnya ketentuan itu kalau nggak ada bisa merugikan buruh, juga bisa merugikan pengusaha. Misalnya gini, misalnya buruh jelas, misalnya nggak ada perlindungan, tidak ada pasal yang menetapkan bahwa upah harus sesuai UMR. Kalau buruh jelas dia rugi, pengusaha sebenarnya rugi juga. Kok bisa rugi? Iya, karena memang tidak ada batas minimal ya. Bisa saja ketika posisi buruh dan serikat buruhnya lebih kuat, dia bisa minta seenaknya gitu, atau kemudian ya dipolitisasi. Misalnya serikat buruhnya ketuanya minta, udah pak, anak buah saya minta kok di bawah UMR mau, tapi bapak harus bayar saya lebih gitu, misalnya UMR-nya 1 juta ya. Itu bisa dipolitisasi ya, seperti itu. Makanya butuh perlindungan, dan ini ada perlindungan pasar tentang perlindungan upah ya. Kemudian selain perlindungan ada pengawasan ya, pengawasan tentang ketenagakerjaan.
ini sedang sangat pelik sekali ya. Nah, misalnya ada Dewan Pengupahan, terus Migran Care, pengawasan itu misalnya hari ini kita sedang ada sidang judicial review tentang undang-undang migran. Nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi peran pemerintah itu perlindungan, pengawasan, mediasi apabila terjadi persoalan antar antar buruh dengan majikan atau serikat buruh dengan majikan, para gabungan pengusaha, atau perseteruan antar serikat buruh dengan serikat buruh yang lain ada. Itu di undang-undang tentang penyelesaian peradilan hubungan industrial ada. Jadi sebelum masuk peradilan hubungan industrial harus terlebih dahulu melakukan upaya non penal gitu ya. Non penalnya seperti mediasi, kemudian ada fungsi peradilan. Fungsi peradilan kita lihat sendiri, ada peradilan hubungan industrial yang memiliki kewenangan-kewenangan ya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hubungan industrial. Itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan serikat buruh, dan perselisihan antar serikat buruh. Kurang lebih itu nanti dibaca. Nah, ini kita menginginkan bahwa peran pemerintah, kita bisa lihat di sini ada, di undang-undang ada, di undang-undang ada semua ya. Tapi itu sebenarnya ide normatifnya aja sih. Kalau pelaksanaannya ya bisa kita belajar pelan-pelan lah. Banyak yang enggak sesuai. Ini garis besar dulu ya. Garis besar dulu, orientasinya dulu, kita harus memahami bahwasanya negara harus hadir tentang dalam pekerjaan untuk pekerjaan yang layak untuk warganya ya. Masalah nanti di lapangan benar atau enggak, tapi yang jelas bahwasanya kita butuh peran negara, butuh peran negara untuk pekerjaan dan penghidupan yang lain. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya kan, tujuan utama kita bernegara adalah itu. Oke, selanjutnya untuk orientasinya kita ada 4 hal ya. Orientasi hukum ketenagakerjaan, hal-hal yang pokok sebenarnya kita belajar di sini, yaitu yang pertama tentang definisi hukum ketenagakerjaan terlebih dahulu. Kita belajar itu dulu, kemudian perkembangan hukum ketenagakerjaan, ada hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan, dan kemudian perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ini 4 hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu ya tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, kemudian hukum ketenagakerjaan sendiri sebenarnya terdiri dari 2 aspek ya, 2 unsur, yaitu unsur hukum dan unsur ketenagakerjaan. Nah, hukum itu sehimpun peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di satu tempat tertentu dan di waktu tertentu. Sebenarnya ini definisi yang saya buat sendiri, karena kalau saya ingat itu ada gium ya, ada gium atau peribahasa lah yang menyatakan bahwa hukum tanpa hukum, definisi hukum ya itu bisa berubah-ubah antar ahli hukum satu dengan yang lain gitu. Jadi definisi hukum sangat luas sekali, dan bukan waktu kita untuk memperdebatkan itulah. Tapi kurang lebih arti hukum seperti itu, sehimpun peraturan, norma, kaidah yang berlaku di waktu tertentu, satu tempat tertentu. Ya, ini pengertian hukum positif ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ketenagakerjaan ya, ini saya ambil dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi kurang lebih hukum ketenagakerjaan adalah peraturan, norma, kaidah yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi 3 unsur nih ketenagakerjaan ya, yang nggak boleh dilupakan, yaitu tiga waktu ya, 3 proses waktu, yaitu sebelum, selama, dan sesudah. Itu semuanya diatur tentang masih dalam aspek ketenagakerjaan ya, dan hukumnya mengatur itu. Seperti yang kita lihat di pertemuan yang kemarin ya, fungsi hukum ya sudah kita pelajari ya, sebagai salah satu regulasi yang mengatur tentang
tentang buruh dan majikan ya, tentang buruh dan majikan biar mereka sama-sama memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Makanya ada hukum gitu ya. Baik, kemudian ini beberapa pengertian tentang hukum ketenagakerjaan ya, sebutnya adalah Arbeitsrecht. Mulenar misalnya mengatakan Arbeitsrecht adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi ada 3 unsur di sini yang saling membutuhkan, yaitu buruh, majikan, dan penguasa. Misalnya ada tambahan lagi serikat buruh gitu kan. Ada serikat buruh, bisa nambah satu lagi. Nah, serikat buruh gabungan antar beberapa buruh. Nah, kemudian ada Arbeitsrecht atau suatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Kemudian ada Mock di Lovenbach. Arbeitsrecht adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Nah, kira-kira muter-muternya hampir sama lah. Benar dari Imam Supomo yang mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Nah, ini ada yang bagus, yaitu himpunan peraturan ya, tertulis maupun yang tidak. Ini yang perlu kita highlight ya. Ini pengertian ini baik tertulis maupun tidak, karena saya agak senang sih beberapa waktu belakangan mempelajari hukum yang tidak tertulis, karena itu sangat sosiologis dan menjadikan penelitian. Nah, ini pengertian Imam Supomo ini mencakup juga tentang hukum yang tidak tertulis, misalnya kebiasaan itu ya, kebiasaan atau yang berlaku biasanya di perusahaan, bukan di aturan perundang-undangan. Perusahaan ini biasanya gajinya segini pak gitu, aturannya ada nggak? Oh nggak ada gitu. Oh ya, seperti itulah ketentuan itu. Nah, ini beberapa ketentuan dari para ahli ya, kalian bisa mencari sendiri lebih banyak lagi pengertiannya, tapi kurang lebih sama ya, kurang lebih ya, hukum yang mengatur tentang suatu pekerjaan yang menghubungkan antara buruh, majikan, dan penguasa gitu ya. Itu tiga aspek itu yang saling berhubungan. Nanti penguasa bisa diwakili misalnya Dewan Pengupahan, buruh bisa diwakili serikat buruh, pengusaha bisa dilakukan gabungan konfederasi pengusaha, federasi pengusaha, banyak gitu ya, saling membutuhkan. Oke, itu. Kemudian di sini ada perkembangan hukum ketenagakerjaan. Ada pada masa kolonial, kemudian masa kemerdekaan, kemudian masa reformasi. Ya, ini ada 3 ini, dan saya mohon maaf untuk data masa kemerdekaan dan masa reformasi belum dapat, terutama untuk masa kemerdekaan sarinya agak susah. Dan masa reformasi banyak banget, tidak bisa saya rangkum ya, tidak bisa saya rangkum dalam satu slide, makanya kita akan bicara ini kapan-kapan. Tapi kita harus belajarin masa kolonial. Saya agak suka kalau sejarah di masa lalu itu agak suka. Ini jujur saya carinya agak susah untuk ini dua ini. Yang ini susah, yang ini banyak tapi susah dirangkum gitu. Kalau ini sedikit pas ya, pas, jadi kita tampilkan saja. Dan Anda bisa cari sendiri yang untuk ini kemerdekaan, reformasi, banyak banget. Karena lebih banyak masalahnya sih sebenarnya daripada daripada proses pembuatannya gitu ya. Latar belakang yang membuatnya itu nggak banyak, tapi lebih banyak masalah penerapannya gitu. Tapi kalau masa kolonial itu ada ya. Masa kolonial ada hubungannya juga dengan perbudakan. Oke, ini lahirnya hukum ketenagakerjaan dulu ya, peraturan ketenagakerjaan terutama di Hindia Belanda. Karena
mau nggak mau kita harus mengakui bahwa eh, pertama kali hukum dibentuk dalam bentuk tertulis, ya, dan diundangkan dan kemudian berlaku untuk semua orang itu pertama kali berlaku ketika Belanda datang ke sini. Pertama kali berlaku yang namanya wet, ya. Kita nggak pernah tahu, atau kita dalam masyarakat kita nggak pernah tahu yang namanya wet itu kayak apa. Wet itu kan peraturan perundang-undangan, kita kan setara dengan wet reh itu nggak kenal. Makanya selama 200 tahun ya mungkin nggak apa ya, nggak sesuai dengan alam pikiran orang Indonesia ya, karena wet itu baru untuk. Tapi ini mengatur tentang ketenagakerjaan ya, yang nanti sesuai dengan konteks sejarah waktu itu gitu. Nah, lahirnya peraturan ketenagakerjaan ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial, setting sosial waktu itu. Yang pertama karena ketenagakerjaan, yaitu hubungan antara pengusaha dan buruh dan kemudian penguasa itu masih dalam model-model budak gitu ya. Jadi dulu perbudakan itu masih ada, perbudakan masih ada di Nusantara, masih ada orang-orang jual budak itu masih ada. Jadi budak itu kan orang orang yang nggak punya kemerdekaan ya. Jadi orang yang nggak punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tahu ya budak ya. Jadi dia dikuasai oleh orang lain, ya mau diapa-apain gitu kan, mau disuruh mati bisa, disuruh apapun dan tidak dapat apa-apa, itu budak. Nah, perbudakan dulu masih ada. Eh, Terutama ketika bangsa Eropa datang ke sini karena mereka memandang mereka ras yang unggul dan ras Asia itu ras yang lain itu pantas untuk diperbudak. Jadi ada cerita Jan Pieter Zoon ya, orang VOC yang pertama kali datang ke sini, datang ke Maluku kemudian perang, dan setelah itu mereka memperbudak mereka dan menjual gitu. Jadi budak-budak Maluku itu, orang-orang Maluku dijual di seluruh dunia, terutama di Jawa. Dan relasi perbudakan ini sebenarnya masih apa ya? Ya kurang lebih masih berlangsung di sini untuk relasinya ya, maksudnya orang diperbudak dengan apapun. Tapi kalau perbudakan itu sudah hilang, sudah dihapus ya. Dulu orang-orang kaya tuh seneng seneng punya punya budak. Dan itu pada akhirnya ditentang sendiri oleh VOC ya. Ditentang pada akhirnya tahun 54 itu dihapus pertama kali. 1854 perbudakan dilarang gitu ya, karena ini tuh lahirnya kemanusiaan. Inilah mungkin lahirnya gerakan anti budak di barat yang kemudian berimbas ke Indonesia ya, dan ya akhirnya perbudakan dilarang. Tapi yang pertama kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya orang bekerja pada orang lain itu dalam relasi perbudakan, terutama antara pengusaha dan buruh. Kalau antara penguasa dan buruh itu biasanya itu mengabdi ya, bukan perbudakan, itu mengabdi kepada raja itu suatu hal kewajiban bagi mereka, karena dalam alam pikirannya raja masih dianggap Tuhan. Saya mengabdi kepada dia berarti menjadi saya menjadi apa? Saya beribadah gitu ya. Saya beribadah karena itu. Jadi ada cerita kenapa kemudian cerita Mataram kuno ya. Mataram kuno itu ada di Jogja ya. Jadi sebelum Mataram yang sekarang itu ada Mataram kuno. Mataram kuno itu tahun 700-an. Rakai Pikatan rajanya itu kemudian kenapa pindah ke Jawa Timur di tepi Sungai Berantas gitu ya, yang kemudian jadi cikal bakalnya kerajaan Majapahit. Nah, dan kemudian Mataram itu kemudian kenapa pindah? Nah, salah satunya itu rakyatnya nggak kuat, disuruh rajanya buat candi. Jadi Anda kalau lihat main ke Jogja lah, daerah-daerah Jogja itu dari arah Merapi ke timur itu lembahnya indah sekali, terutama Klaten itu banyak air, banyak candi ya, sehingga mungkin hal yang sangat tepat ya, hal yang sangat cocok untuk membuat pemujaan-pemujaan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Hingga De Gasparis itu salah seorang arkeolog Belanda mengatakan
Lembah Jogja ini lembah surga gitu, sangat 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 indah sekali ya, itu gambaran orang dulu. Nah seperti itu. Nah selain itu ada kemudian alasan mereka pindah karena Gunung Merapi meletus, tapi di situ kita bisa melihat relasinya bahwa perbudakan sebenarnya berlangsung antara pengusaha dan majikan, bukan antara raja dan rakyatnya gitu ya, bukan antara raja dan rakyatnya, karena waktu itu memang hubungannya terpisah antara pengusaha dan penguasa, eh, hubungannya terpisah gitu ya, nggak kayak sekarang harus harus diatur di segalanya lah. Oke, itu yang pertama, harus diakui bahwa secara realitit ya, ketenagakerjaan dulu masih ada relasi perbudakan, kemudian dihapus sampai kemudian kita lihat ya, ada ini agak agak kronologi, ada perang Jawa ya antara 1825 sampai 1830 yang membuat Belanda itu bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Karena mereka harus sewa pasukan dan bayar logistik ya. Jangan dikira perang itu murah, perang itu mahal. Jadi 1825 atau 1830 itu perang Jawa, Pangeran Diponegoro perang selama 5 tahun bergerilya di daerah Jawa bagian selatan ya, dan buat Belanda itu bangkrut, terutama sewa pasukan ya. Karena yang paling realistis Belanda untuk mengalahkan pemberontakan Pangeran Diponegoro adalah menyewa pasukan. Kalau mendatangkan pasukan sendiri dari Belanda itu butuh 8 bulan. Itu pun kalau selamat semua. Ya, Anda baca catatan-catatan kolonial, itu orang Belanda ke Indonesia itu nggak semuanya selamat. Itu 8 bulan. Karena mereka harus muter Afrika, nggak lewat Laut Mediterania Tengah, lewat Mesir. Itu nggak bisa dulu, karena terusan Suez belum dibangun, belum dibuka. Jadi melewatnya harus muter. 8 bulan, kadang kena badai, kadang kena, yang saya sering baca itu catatan apa, kena penyakit tropis gitu kayak malaria, itu kena kena seperti itu ya. Misalnya dari sana bawa 100 ke sini mungkin baru 50 atau 70, itu kan sangat dan lebih mahal. Makanya bagi mereka cara yang paling realistis adalah menyewa pasukan dan membuat garnison ya atau benteng. Eh, ya yang saya tahu, eh, logistiknya mahal karena Belanda itu membuat benteng yang sangat banyak. Strategi benteng, Anda baca bukunya Saleh As'ad Jamhari, itu seorang militer, dia mengatakan kalahnya pangeran, gerilyanya Pangeran Diponegoro ya dengan strategi anti gerilya. Nah strategi anti gerilyanya itu salah satunya dilakukan dengan membuat benteng yang sangat banyak. Jadi bentengnya dibuat banyak, jadi mau gerilya susah gitu. Nah tapi itu perang selama 5 tahun itu membuat Belanda hampir bangkrut, hampir bangkrut. Bingung mereka nyaur utangnya gimana. Kemudian dicetuskan oleh Van den Bosch. Dia 1830 setelah itu mulai ada kemungkinan untuk tanam paksa. Nah, strategi tanam paksa ini dilakukan ya untuk menutupi biaya perang. Biaya perangnya mahal. Dari tanam paksa apa sih? Nah, tanam paksa itu menyuruh kepada warga untuk menanam produk tertentu yang hasilnya akan dijual ke pasar internasional. Terutama waktu itu yang mahal harganya yaitu tebu. Karena rempah sudah di harganya sudah murah, sudah jatuh di Eropa ya. Jadi udah nggak main ke situ lagi. Karena kan yang pertama kali jualan kan VOC ya, jualan rempah, tapi 1799 VOC bangkrut dan kemudian dialihkan daerah kekuasaan VOC oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi kapan-kapan kita bahas VOC itu, perusahaan dengan valuasi terbesar sepanjang sejarah. Apple nggak ada apa-apanya sama VOC, dan buat kaya orang-orang Maluku jual rempah-rempah mereka ke tuan, dan mereka sangat, tapi bisa bangkrut dalam sekejap. Ya kapan-kapan bahas itu. Nah tanam paksa itu memaksa ya warga para warga yang punya tanah ya agar menanam produk tertentu ya, tanahnya disewa. Jadi pada prakteknya bukan sewa sih, tapi pemaksaan yang namanya itu tanam paksa. Tanam terutama tebu ya. Kita lihat sampai sekarang pabrik tebu itu semuanya pabrik tua, ya kan? Karena peninggalan zaman Belanda dulu.
pabrik tebu, kemudian persil itu ya, atau perkebunan itu salah satu peninggalan Belanda. Karena dulu itu sebenarnya tanah orang ya, tanahnya warga masyarakat, warga orang-orang Indonesia ya, ya tanah siapalah, dipaksa untuk nanam gitu. Nanti hasilnya dijual ke saya, nanti saya ambil hasilnya, kamu saya sewa gitu. Tapi memang kadang sewanya harganya ya juga harga murah gitu ya, kadang juga dipaksa, dan itu membuat orang Indonesia, karena tanahnya sebagian digunakan untuk eh, penyewaan untuk menanam komoditas tertentu, panen mereka banyak yang sedikit, tidak memenuhi kebutuhan pangan. Makanya bagi saya yang paling berat di Indonesia sebenarnya bagi saya itu era tanam paksa sampai era liberalisasi itu sangat berat bagi orang Indonesia. Bayangkan Anda ya, eh, jumlah penduduknya bertambah, tanahnya semakin kurang. Akibatnya apa? Ya, akibatnya orang nggak bisa memproduksi pangan secara banyak. Banyak kelaparan, ya kan? Kemudian banyak penyakit karena mereka tanam paksa. Yang kerja siapa? Yang kerja orang Indonesia juga. Ini ya ini realitas ya, ini realitas ya. Orang tanahnya disewa, yang kerja orang itu nggak dibayar. Produknya yang ngambil sana. Anda cuma dibayar sewaannya doang. Udah. Dan itu banyak terjadi dulu di Indonesia, orang banyak kehilangan tanah. Nah itu ya, jadi tanah-tanahnya dipaksa ya orang. Eh, kemudian Belanda mengeluarkan Agraringswet 1970, dan kemudian ada asas domain verklaring ya, dan hak erpach. Asas domain verklaring itu asas yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara sah berarti itu milik negara. Secara sah dalam hal ini adalah surat ya, adanya surat yang menyatakan ini loh tanah saya. Kalau itu tanah bukan milik Anda, berarti itu tanahnya dikuasai negara. Dan itu gara-gara itu, karena orang-orang Indonesia punya tanah ya nggak ada suratnya kan waktu itu, berarti itu punya negara, bukan punya Anda. Asas domain verklaring itu ya. Dan kemudian hak erpach itu hak penyewaan ya, hak untuk memberikan penyewaan tanah selama 70 tahun. Nah, ini kemudian ya, karena ada Agraringswet 1870 ini ya, ada banyak tanah yang luas dan ada hak erpach. Makanya 1870 ini banyak investor-investor dari luar negeri ya, investor liberal-liberal dari luar negeri, mereka menyewa tanah di sini selama sepanjang itu 75 tahun ya, bayangkan. Terutama untuk apa? Terutama untuk perkebunan. Nah, kebutuhan tanah itu untuk perkebunan. Nah, karena perkebunan ya luas, butuh ketenaga kerjaan yang sangat banyak. Ya kan? Ya kan, eh, logikanya gitu. Logikanya karena banyak arus modal masuk ya, dan kemudian dijadikan investasi. Setelah investasi itu uangnya ada, tanahnya ada, kan butuh tenaga kerja. Makanya industri pertama kali di Indonesia ya, buruh pertama kali di Indonesia itu bukan buruh pabrik, tapi buruh apa? Buruh perkebunan ya. Buruh perkebunan itu yang paling utama, komoditinya itu. Kenapa perkebunan? Ya karena perkebunan itu dibutuhkan oleh pasar dunia, terutama tebu. Kita lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, beberapa perusahaan-perusahaan kaya itu misalnya namanya Afdeling itulah, itu masih bahasa Belanda. Afdeling itu ya masih punya Belanda. Dulu orang nyewanya kebunnya luas. Makanya alat pengelolaannya masih alat pengelolaan yang lama. Dan satu lagi angker gitu ya. Yang mau perkebunan teh ya, mereka lihat kebun ya, punya kebun yang luas dan dan itu butuh banyak tenaga kerja. Makanya orang Indonesia ya harus bekerja kepada orang Belanda, dan karena ya ada tenaga kerja, makanya kemudian dibentuk kuli ordonansi ya, salah satunya namanya kuli ordonansi ya, untuk akomodasi peraturan. Dan salah satu yang parah dari kuli ordonansi yaitu ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk menuntut buruh yang tidak bekerja. Jadi bukan hak, menuntut buruh untuk bekerja itu bukan hak tapi kewajiban. Udah. Baik nih, mari kita lanjutkan. Kemudian selain kuli ordonansi, pada waktu itu juga ada
peraturan yang lain, yaitu peraturan tentang pendaftaran budak, peraturan tentang pajak dan atas kepemilikan budak. Jadi miliki budak ada pajaknya, dulu masih 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 boleh. Kemudian peraturan tentang larangan mengangkut budak yang masih anak-anak dan peraturan lainnya. Pembatasan kerja anak-anak, peraturan ganti kerugian bagi buruh yang mendapat kecelakaan, pembatasan tenaga kerja asing, krisis ordonansi, Vreemdelingenarbeid Stadsblad tahun 1935 nomor 426 dan tahun 54 perbudakan dinyatakan dilarang. Itu beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk masa reformasi pasca kemerdekaan dan masa reformasi kita bahas sambil jalan ya, nanti ketemu. Oke, ini kita bicara tentang hakikat hukum perburuan. Jadi kalau the core of the core ya, intinya dari hukum perburuan sebenarnya ada 3. Hukum perburuan itu yaitu tentang hubungan kerja individual, hukum perburuan kolektif, dan penyelesaian sengketa perburuan. Nah, hubungan kerja individual itu apa? Hubungan kerja individual itu hubungan antara buruh ya, antara buruh sendiri dengan penguasa ya, dalam hal ini bisa dinas ketenagakerjaan dan yang lain-lain, dengan pengusaha, hubungan kerja individual ya. Itu contohnya apa? Tentang Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum perburuan kolektif itu tentang serikat buruh. Tentang serikat buruh dan tentang penyelesaian sengketa perburuan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, ini sebenarnya tiga ini hal pokok dalam kita belajar hukum perburuan. Nanti akan saya share buku saya bagus ya, biar kalian buat baca-baca bagus. Hubungan kerja individual ini tiga hal ini menjadi hal yang penting ya, karena ya pokok dari perburuan atau ketenagakerjaan ada di sini. Ini hukum perburuan masih lama, harusnya ketenagakerjaan. Tapi misalnya tentang upah atau tentang jaminan sosial, semuanya ada di hubungan kerja individual. Tapi berbeda untuk luar negeri ya, bahwa hubungan perburuan internasional itu juga menyangkut 3 hal. Tapi kemudian untuk penyelesaiannya diganti dengan hukum jaminan sosial. Tentang jaminan sosial ini salah satu hal yang penting. Saya nggak tahu kenapa kemudian jaminan sosial di Indonesia tidak begitu penting dan lebih dimasukkan ke dalam hubungan kerja individual, sudah tercakup di situ. Dan kenapa kemudian penyelesaiannya tidak ada? Apakah penyelesaiannya itu tidak diselesaikan lewat pengadilan atau bagaimana? Saya kurang tahu, jujur saya kurang tahu. Tapi ini untuk level internasional ya, ketenagakerjaan di sana lebih menggantungkan pada 3 hal, tentang hubungan kerja, tentang perburuan kolektif, dan tentang jaminan sosial. Mungkin ya bagi saya karena serikat buruhnya kuat ya. Di sini serikat buruh nggak begitu punya daya tawar yang kuat, nggak kayak di sana. Anda misalnya di Australia itu serikat buruhnya kuat loh. Mereka sampai punya partai ya kan, dan kerja part time di sana banyak ya. Saya punya teman kemarin di Australia, dia kuliah, dia ngaku saya kerja part time ya. Dan kemarin telepon saya, Bas, cariin kos-kosan dong. Oh, kamu mau pulang? Enggak, saya mau beli. Wah, mau beli kos-kosan? Iya, saya mau usaha kos-kosan. Di mana? Di Semarang. Wah, di Semarang mahal. Nggak apa-apa, Mas, yang penting nggak sampai 1 miliar. Ya dekati 1 miliar ada loh. Dia kerja nggak ada setahun, part time bisa dapat uang segitu gitu. Wah, hebat ya. Saya dulu malah punya cita-cita tuh gara-gara sering nonton bola kan, dan berita-berita bola, gaji pemain bola di Inggris kan lumayan mahal ya, 1 miliar per pekan itu hampir udah umum lah. Saya bilang cita-cita saya jadi TKI tapi di Inggris gitu ya, karena mungkin perlindungan buruh di sana kuat sehingga jaminan sosialnya lebih kerasa gitu ya, lebih kerasa daripada di sini nggak begitu kuat ya, entah karena pengusahanya terlalu kuat atau pemerintahnya yang abai, saya nggak tahu gitu.
Tapi itu mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Serikat buruh di sana sangat kuat dan punya daya tawar. Di Inggris ada partai buruh, ya, partainya kan partai buruh. Untuk negara-negara yang pakai perdana menteri ya, partai buruh ada. Di sini partai buruh nggak ada, nggak tahu ya kenapa ya di Indonesia untuk perpolitikan apa perburuhan nggak begitu terasa gitu ya. Mencar sendiri-sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang sifat hukum ketenagakerjaan. Jadi ketenagakerjaan itu apa saja, ya? Sifatnya apa saja? Yaitu, nah, yang pertama itu tentang relasi, yang itu sifatnya itu kolektif. Jadi hukum ketenagakerjaan itu nggak hanya mengatur tentang buruh dan pengusaha, tapi mengatur juga ya tentang buruh dengan serikat buruh, serikat buruh dengan konfederasi serikat buruh, maupun serikat buruh dengan pengusaha, maupun ya serikat buruh dengan pemerintah, atau buruh dengan pemerintah, atau pengusaha dengan pemerintah. Itu relasi yang diatur sangat banyak. Makanya saya katakan kemarin, di Indonesia itu agak bener aturannya sangat ya, rimba gitu, banyak banget hal-hal yang diatur, aspek-aspeknya diatur, karena nggak hanya mengatur tentang buruh dan pengusaha aja, tapi mengatur banyak hal. Tentang serikat buruh juga diatur, tentang pemerintah juga diatur, pemerintah harus ngapain aja, untuk buruh harus kewajibannya apa saja, haknya apa saja, pengusaha juga sama, haknya apa saja, kewajibannya apa saja, semuanya sama-sama diatur gitu. Dan ini yang pertama, yaitu sifat kolektif. Kolektif itu banyak gitu ya, relasi yang diatur itu sangat banyak. Kemudian yang kedua ya, mengkompensasikan ketidakkesetaraan. Jadi hukum perburuan tidak berangkat dari prinsip hukum perdata yang mengakui adanya kesetaraan, tapi hukum perburuan melihat secara empirik bahwa buruh di pada dasarnya mengalami ketidakadilan di hadapan majikan. Jadi kalau kita melihat bahwasannya eh, hukum perburuhan ya, eh, yang kita lihat kemarin kan hukum harus setara ya. Tapi pada dasarnya ya hukum hukum ketenagakerjaan, maksud saya hukum ketenagakerjaan tidak hanya bicara tentang hal yang ideal, tapi bicara tentang hal yang empirik, hal yang kenyataan di lapangan, bahwa buruh dalam posisi tertentu tidak memiliki kekuatan di hadapan pengusaha dan penguasa ya. Kalau ada iklan juga, teman saya nggak manasin mobil, nggak apa-apa ya, suara masih terdengar. Bahwasannya ya, eh, ketidaksetaraan itu harus diakhiri, yaitu dengan cara membuat peraturan. Nah, kalau kita lihat beberapa dalam hukum perdata kan kedua pihak yang berjanji kan memiliki kedudukan setara, tapi dalam hukum ketenagakerjaan tidak, minimal harus menguntungkan buruh gitu kan. Apakah pengusahanya rugi? Ya enggak juga gitu kan. Tapi setidaknya buruh untuk kehidupan sehari-hari dan realitas di lapangan dia tidak mengalami kekurangan ya. Ya kan? Dan beda dengan pengusaha. Pengusaha duitnya banyak, utangnya juga banyak. Gitu. Ketidaksetaraan. Kemudian ini yang sifat yang ketiga, yaitu adanya percampuran antara hukum privat dan hukum publik. Kita sudah lihat yang kemarin ya, saya buat bagan ya, bahwa hukum ketenagakerjaan itu punya tiga aspek ya, tiga aspek ketatanegaraan ya, kemudian aspek perdata, dan aspek pidana yang kemarin sudah saya berikan. Dan di sini benar ya, multidimensional, nggak ada hukum yang kemudian memiliki tiga aspek secara bersamaan. Mungkin jarang ya, jangan apa ya, agraria, mungkin agraria kali ya, ada agraria enggak juga, mungkin ketenagakerjaan ya, setahu saya mungkin ketenagakerjaan saja ada aturan perundang-undangan yang memiliki tiga aspek: aspek pidana, aspek tata negara terutamahan, dan aspek perdata, yaitu di perjanjian ya, di perjanjian kerja. Kemudian ciri yang keempat itu memiliki peradilan khusus ya. Dalam hal ini kita tahu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial
memberikan jaminan penyelesaian permasalahan dalam perburuan, maksud saya ketenagakerjaan, itu bisa diselesaikan lewat dua hal, yaitu lewat non judicial dan judicial. Nanti kita akan belajar itu. Sedangkan perkara yudisial sendiri diselesaikan lewat peradilan. Untuk yang yudisial itu lewat peradilan. Yudisial itu ya di luar peradilan, misalnya mediasi, arbitrase dan yang lain-lain, rekonsiliasi, banyak yang aspek. Ini tentang peradilan khususnya untuk ketenagakerjaan milik peradilan khusus. Dan kemudian kita membahas hal yang definisi, perkembangan, kemudian ini yang terakhir tentang perlindungan tenaga kerja. Nah, pertanyaan, kenapa sih kemudian tenaga kerja di Indonesia itu harus ada perlindungannya? Ya, kenapa sih harus ada perlindungannya? Yang pertama kita lihat asimetri itu ketidaksamaan kekuasaan dengan pengusaha. Itu yang jelas buruh karena meskipun idealnya antara buruh dan pengusaha adalah kerjasama, yaitu buruh membutuhkan upah sedangkan pengusaha membutuhkan ketenagakerjaan untuk memproduksi barang, tapi lebih banyak kedudukan yang dianu adalah majikan dan buruh. Jadi semacam buruh bisa diapa-apain saja, yang penting pengusaha bisa membayar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat buruh dalam hal ini kedudukannya tidak simetris, tapi asimetris berarti tidak setara dengan pengusaha, sehingga pengusaha bisa dengan sekehendaknya dia bisa bisa sekehendaknya dengan apapun lah, misalnya tidak mengupah buruh, memotong gaji, menahan bonus, ya kan, itu bisa dilakukan. Misalnya dulu melakukan hal yang mungkin kesalahannya adalah kecil, ya kan, misalnya sakit atau apa yang tidak pakai izin. Nah, itu bisa di usaha punya kedudukan lebih tinggi, menahan upah dengan cara ya ini pabriknya nggak produksi, saya mau gaji kamu dengan apa gitu. Itu buruh bingung juga, loh saya tiap hari kerja, itu urusan bapak lah gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang persoalan dalam ketenagakerjaan. Ya, pengusaha punya posisi lebih tinggi daripada buruh, karena buruh kan sebenarnya cuma cari upah aja kan, pengusaha cari produksi kan. Yang namanya ekonomi itu kan fluktuatif, bisa kapan-kapan rugi banyak, bisa kapan-kapan untung banyak, dan kita nggak bisa memprediksi untung dan rugi banyaknya kapan. Tapi gaji kan terus harus tetap, dan misalnya sudah dihitung akhir tahun gitu ya, keuntungannya dikit sedangkan bonus yang diberikan harus tinggi, itu kan bingung cari duit dari mana, bonusnya bisa ditahan dulu. Itu yang membuat kekuasaannya itu asimetri ya, tidak. Dan kemudian lemah dalam perselisihan dengan pengusaha. Nah, ini juga misalnya di pengadilan lemah ya, karena buruh pengetahuan hukumnya itu dikit, dalam perselisihan mereka kalah gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor resiko. Ya, faktor resiko buruh gede ya, misalnya kerja di peralatan pekerjaan ya, peralatan yang berbahaya ya, misalnya di pabrik-pabrik apa ya, ini faktor risiko setiap saat. Misalnya mereka mengantuk dan kemudian melakukan kesalahan mekanisme kerja, bisa berbahaya bagi tubuh, menyebabkan cacat dan yang lain-lain. Itu faktor risikonya tinggi sekali gitu kan. Nah, pengusaha faktor risikonya juga tinggi juga, misalnya terjadi resesi ekonomi, mereka harus berpisah dengan karyawan, ya mau gimana lagi ya, seperti itulah. Ada faktor risikonya sama-sama, tapi harus ada perlindungan nih. Kenapa butuh perlindungan ya, karena ada faktor risikonya. Dan kemudian yang keempat, tidak memiliki akses terhadap keuangan. Nah, ini yang penting ya, tidak memiliki akses terhadap keuangan. Maksudnya keuangan di sini adalah lembaga keuangan. Misalnya Anda buruh ya, Anda butuh uang gede, misalnya untuk saudara yang sakit gitu kan, cari dana gede segitu dengan kerja buruh, lembaga keuangan gak ada yang percaya. Lembaga mikro sekalipun maupun besar, sangat susah percaya buruh yang memiliki posisi dia bisa utang banyak ke lembaga keuangan, misalnya bank. Tidak seperti pengusaha malah ditawari utang banyak kan, seperti itu kan. Bisa utang 2 miliar enak kan, bisa untuk modal, bisa untuk yang lain-lain.
Tapi tidak dengan misalnya tidak dengan buruh yang mereka tidak memiliki bagian hebat di hadapan para pemilik modal ya. Maksudnya para pemilik industri sektor keuangan. Ini nggak punya, mau pinjam duit 10 juta ya, yang mau minjemin mikir-mikir, ini buruh gajinya sebulan cuma 500.000 misalnya ya, atau 1 juta, 1 juta berapa gitu, utang sampai 100 juta kan, potensi dia bayar kan kecil gitu kan, potensi dia menyelesaikan utang segitu kan kecil, beda dengan pengusaha. Nah, bisa sekalipun dipinjemin duit 10 miliar aja deh, yang dipinjemin senang, pengusahanya juga senang, dia dapat modal, bisa muter duit. Nah, itu posisi ya, kenapa kemudian eh, buruh perlu perlindungan. Perlindungan dalam hal ini misalnya perlindungan dia tidak di PHK gitu, tidak di PHK atau diberikan pesangon. Ya, seperti itu ada perlindungan. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok hukum ketenagakerjaan itu eh, lebih berpihak kepada buruh? Kenapa pengusaha atau majikan tidak mendapat perlindungan dalam posisinya dengan buruh, khususnya dalam undang-undang? Kenapa? Kenapa? Ya, bisa Anda jawab di komen atau bisa jadikan bahan diskusi ya. Kenapa kemudian pengusaha tidak diberikan perlindungan sama dengan buruh? Kenapa lebih berpihak kepada buruh dalam undang-undang kerjaan? Bisa kita diskusikan ya. Atau Anda start to discuss lah dengan saya, karena saya sudah punya jawaban tapi saya simpan ya. Oh, maaf. Kemudian perlindungan yang pertama itu perlindungan upah, ya kan? Upah itu instrumen dalam hubungan kerja. Salah satu alasan orang mencari kerja itu adalah adanya upah. Upah itu untuk apa? Upah itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan upah itu apa? Upah itu hak pekerja, ya. Upah itu hak pekerja, ya, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi itu hak Anda setelah Anda melakukan satu prestasi atau pekerjaan yang harus dilakukan. Itu Anda mendapatkan upah. Dan itu upah itu ada perlindungannya, ya kan? Dan bagi pengusaha sendiri sebenarnya kelangsungan upah itu jaminan produksi masih berlangsung, ya kan? Anda bayangkan buruh tidak diupah, kira-kira dia untuk memproduksi barang itu semangat nggak? Kan nggak juga, nggak semangat. Atau upahnya ditahan kan kerja nggak semangat, jadi mungkin produksinya sedikit gitu. Tapi bagi pengusaha dengan memberikan upah ya secara tepat waktu dan jumlah nominal yang mungkin bisa dilebihkan, yaitu bisa jaminan ya, bisa jadi jaminan produksinya terus berlanjut, karena bisa membuat orang itu loyal, ya kan, membuat orang itu senang dan yang lain-lain lah. Nah, ini sebagai jaminan keberlangsungan proses produksi. Dan perlindungan upah itu banyak ya. Instrumen perlindungan upah itu sangat banyak sekali. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada upah minimum ya, yang jelas upah minimum untuk perlindungan kerja. Ada upah lembur. Ada upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Ini salah satu perlindungan. Anda bisa mendapatkan upah karena dalam hal-hal tertentu. Ada upah tidak masuk kerja karena kegiatan lain di luar pekerjaannya. Anda tetap diupah. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Dan ada bentuk dan cara pembayaran upah, itu diatur juga. Dan cara pembayaran upahnya gimana, bentuknya gimana, dan denda dan potongan upah. Ada hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Ada struktur dan skala pengupahan yang proporsional, ini Dewan Pengupahan. Ada upah untuk pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Semuanya ini instrumen perlindungan upah, dari upah minimum, pekerja lembur dan yang lain-lain. Jadi mungkin ada banyak skema, ada banyak skim ya, yang membuat Anda menerima upah di luar gaji pokok gitu kan. Udah dijalankan sebagai bentuk apresiasi dan bentuk jaminan dari pengusaha agar produksi mereka tetap berlanjut. Ya, jadi pengupahannya banyak, perlindungan pekerja, terutama dari perlindungan upah ya, salah satunya ini. Ada banyak hal ya, bisa salah satu ya. Kemudian perlindungan yang lain adalah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya.
Jaminan sosial itu bentuk penghargaan pada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Ya, jaminan sosial nanti bentuk-bentuknya banyak, tapi kalau di luar negeri itu, misalnya di negara-negara barat ya, eh, jaminan sosial justru apa dicukupkan oleh negara gitu, jaminan sosial. Saya anda nggak bekerja dikasih duit, itu bener anda nggak kerja dikasih duit. Dari mana duitnya? Dari pajak orang-orang kerja. Jadi anda jangan pikir kerja di luar negeri duitnya banyak, pajaknya juga gede. Saya tahu dari mana, dari sepak bola. Wayne Rooney itu gajinya waktu masih di MU ya, itu berapa ya, itu banyak banget. Anda tahu pajaknya Wayne Rooney itu 45%. Gila, itu marah, itu gila sekali di Inggris. Tapi lebih parah itu di Spanyol. Di Spanyol itu gaji Lionel Messi itu kan memang berapa, satu pekan itu 1 juta euro, hampir 1 juta euro. Pajaknya juga gede. Makanya orang main di Spanyol kalau mau kaya ya mikir-mikir dulu, karena gajinya dipotong banyak. Dan itu untuk jaminan sosial warga orang yang mungkin nggak kerja, kayak pengangguran, para lansia, atau kemudian untuk dijadikan fasilitas umum di sana berjalan dengan sangat baik di luar negeri ya. Jadi jaminan sosial ini kan biasanya kita dapatkan dari pajak-pajak kita yang disetorkan kepada negara ya kan, dijadikan fasilitas umum dan berbagai macam kebijakan yang lain. Di luar negeri lebih terasa. Ini di Inggris saya pernah lihat satu video ya, ada di sana di Inggris ya, ada rumah sakit ya, rumah sakitnya itu gratis. Orang sakit itu tinggal ke sana, nggak bayar, tapi ada kasirnya. Di air itu saya bayar, ada kasirnya. Kasirnya untuk apa? Kasirnya untuk mengongkosi anda pulang. Kasirnya bukan untuk bayar. Jadi anda setelah misalnya sakit dirawat 3 hari gitu, anda pulang ke kasir dikasih duit gitu. Itu sebenarnya duit pemeliharaannya dan operasionalnya dari mana? Dari pajak orang-orang kerja. Gajinya gaji gede dari sana memang gitu, gaji gede, penghasilannya gede, kesadaran mereka membayar pajaknya gede, nggak kayak orang sini ya kan. Pajak 10% aja yang gerutunya minta ampun ya. Karena sebenarnya ya mungkin salah satunya ketidakpercayaan kita terhadap aparat yang apa mempermainkan atau mengemplang uang seenak gitu. Jadi memang kita masih agak pelit gitu ya untuk pajak. Tapi di sana jaminan sosial lebih terasa ya kan. Ya, orang-orang tua di sana udah nggak bekerja tapi bisa makan terus ya, hidup dari jaminan sosial. Saya baca kemarin orang-orang Indonesia yang hidup di Belanda sampai tua ya, karena nggak punya paspor itu, di masa tua mereka ya cuma di rumah aja gitu, dapat duit dari jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini ya khususnya dicukupkan oleh khususnya di sini ya untuk dari pengusaha untuk pada tenaga kerja. Nah, macam-macam jaminan sosial ini ada, sebenarnya ada banyak sih. Tapi kita fokuskan di sini. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, maaf ya iklan, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kenapa kemudian ada jaminan? Ya karena untuk mengurangi kekhawatiran ya, apabila pekerja dalam keadaan-keadaan tertentu dia benar-benar tidak sanggup gitu. Misalnya terjadi kecelakaan kerja, ya bagaimana kemudian buruh misalnya ya dengan gaji sedikit, misalkan buruh itu dia mendapatkan kesembuhan atau kemudian mendapatkan hal yang impas ya. Ini ada teman saya kerja di salah satu pabrik di sana ya di Cikarang, eh, jarinya kepotong gitu, jarinya kepotong. Dia minta ditawari oleh perusahaan, kamu minta pegawai tetap atau saya kasih duit tapi kamu keluar. Dia minta pegawai tetap kerja di situ, mungkin di bagian yang lain ya. Nah, itu salah satu jaminan kerja. Ada jaminan kematian. Nah, orang mati kan udah nggak bisa kerja tuh ya, mungkin pada waktu proses pemulasaran jenazah atau kemudian yang lain-lain itu ditanggung perusahaan. Kemudian jaminan hari tua, ini programnya sudah banyak, Dapen itu sudah banyak didaftarkan dana pensiun. Ada jaminan pemeliharaan kesehatan ya di misalnya BPJS ya, atau asuransi banyak. Saya dulu asuransi juga ada perusahaan sebelumnya. Oke, itu jaminan sosial. Kemudian ada
keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa ada keselamatan kerja ya? Yaitu karena usaha-usaha yang harus menerapkan keselamatan kerja ya, yaitu usaha yang pertama usaha sifatnya ekonomis maupun usaha sosial, kemudian usaha yang mengandung sumber bahaya gitu ya, yang bahaya bagi orang, misalnya pabrik-pabrik tertentu misalnya terjadi human error gitu kan, yang berbahaya bagi manusia, ya dia harus di situ harus harus memiliki keselamatan kerja, kemudian ada pekerja di dalamnya. Nah, kenapa kemudian ada kesehatan kerja? Yang kita katakan tadi, kenapa ada jaminan kesehatan ya? Pertama untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, kemudian mencegah gangguan kesehatan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Karena ada jaminan kesehatan kerja, para pekerja nggak usah takut dirinya sakit dan nggak usah mikir nanti biayanya dari mana, karena sudah di cover oleh jaminan oleh jaminan sosial gitu ya, jaminan sosial yang tadi. Jadi karena udah ada itu, nggak usah takut saya kalau bisa jangan sakit gitu, tapi membuat mereka lebih all out ya dalam bekerja ya. Ya kalau sakit saya juga udah ada yang ngurusin gitu ya. Oke, ini untuk pertemuan kedua dari saya tentang orientasi hukum ketenagakerjaan. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau kemudian di japri di WhatsApp grup, bisa kita diskusikan banyak hal untuk pertemuan kedua. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.